peraturan gubernur dalam hal ini yaitu Bapak Aing Dede Mulyadi yang berkaitan tentang penutupan sementara perusahaan tambang yang ada di wilayah Cibudek dan Runtuh. Ini kan sangat berdampak kepada perekonomian ya, masyarakat yang ada di wilayah Bogor Barat gitu kan. Kalaupun memang Kang Dede itu memang sebagai pemimpin, harusnya dia itu datang dulu gitu, kaji dulu ke lapangan. Apa kira-kira dampak yang akan terjadi? Masyarakat yang terdiri dari 2 kecamatan ini yang ada perusahaan tambangnya itu sangat bergantung kepada perusahaan tambang. Tidak secara sekaligus mereka itu bekerja di perusahaan tambang sebagai buruh dan karyawan, tapi banyak juga yang bekerja lepas seperti yang meratain isi muatan di angkutan, yang kuli mantek, yang berdagang di pinggir jalan, tambal ban dan lain-lain. Jadi ini yang berunjuk rasa sebagian besar warga kami, warga masyarakat Kecamatan Cibudek, dan juga dari Kecamatan Rupin yang notabene beberapa di antara warga masyarakat itu yang menggantungkan mata pencariannya di perusahaan tambang. Dengan kondisi penutupan seperti ini, dengan ada 6 tuntutan ya, mereka menggunakan aksi unjuk rasa damai. Nah, kalau kita lihat dari 6 tuntutan ini, sifatnya nanti kami dari pihak kecamatan ya, juga nanti dengan Ibu Dewa, Maksudnya Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9, yang tentunya dalam video kali ini adalah lanjutan bagaimana aksi para pendemo penambang yang ada di daerah Bogor, Parung Panjang, yang saat ini semakin memanas saja guys. Apalagi koordinator dari Asep Padlan yang saat ini benar-benar selalu ingin mengkritik, bahkan ia juga siap berdebat bersama dengan Kang Dede Mulyadi. Karena klarifikasinya saat ini ia benar-benar sudah terbiasa dengan polusi udara, terbiasa dengan rawan kecelakaan, dan ini yang benar-benar tidak bisa menilai bagaimana warga sekitar yang ada di lokasi tersebut ataupun korban kecelakaan yang menimpa terhadap keluarganya yang saat ini benar-benar harus kehilangan sosok ayahnya, anaknya, istrinya, begitupun juga dengan keluarga sanak dan juga yang lainnya. Namun kali ini nampaknya warga Jawa Barat sendiri benar-benar sangat begitu mendukung tentang adanya kebijakan dari Kang Dede Mulyadi soal bagaimana penutupan pengusaha tambang yang saat ini benar-benar membuat warga Jawa Barat akhirnya bisa berjalan dengan normal karena tidak adanya kemacetan. Dan bahkan warga Jawa Barat sendiri sempat menyerang kepada Asep Padlan, seorang orator ataupun koordinator aksi pendemo yang kali ini menjadi peran utamanya guys. Lalu bagaimanakah dari tanggapan-tanggapan warga Jawa Barat sendiri yang benar-benar merasa kesal terhadap Asep Padlan guys? Kita simak videonya berikut ini. Saya ingin menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Pak Asep Padlan di dalam sebuah videonya. Kalian bisa cek di TikTok ataupun di YouTube. Jadi Pak Asep Padlan ini adalah salah satu koordinator aksi demo penolakan keras terhadap penutupan tambang yang ada di Parung Panjang. Padahal penutupan tersebut itu adalah penutupan secara sementara dan kebijakan yang dilakukan oleh KDM, Gubernur Jabar. Penutupan secara sementara agar pembangunan jalan itu berjalan dengan baik, tidak rusak lagi gitu. Jadi dia memprotes bahwa kami sebagai seorang pribumi tidak keberatan terhadap adanya tambang dan kami tidak merasa tercemari. Mungkin Anda semua yang mendapatkan uang dari tambang, yang setiap harinya mencari rezeki dari tambang, yang tidak merasa keberatan. Bagaimana dengan orang-orang yang selain Anda yang berdiam di situ, bahkan lebih banyak dari Anda yang cuma gigit jari dan hanya menikmati debunya? Dan bagaimana dengan orang tua yang kehilangan anaknya atau saudaranya akibat terlindas dari mobil tambang, tertabrak oleh mobil tambang? Kalau Anda mengatakan bahwa alam ini, tambang ini adalah anugerah dari Allah, bagaimana dengan surat Ar-Rum ayat 41 bahwa Allah berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan,
oleh perbuatan tangan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang serakah, yang melakukan eksploitasi, melakukan penambangan secara berlebihan. Walaupun tambang itu resmi, kalau operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan, jelas melanggar. Nah, kalau kita berbicara data bagaimana? Ada 213 ya, atau yang terhitung yang sekarang-karang aja 195 orang kalau tidak salah yang tewas terhadap oleh mobil tambang. Kemudian juga ada banyak orang yang sebagaimana survei dari puskesmas, rumah sakit, yang terkena, yaitu adalah terdiagnosa bahwa paru-parunya itu terkena infeksi dari debu penambangan tersebut yang ada di Parung Panjang. Anda semua bisa cek datanya di Radar Bogor atau di berita-berita lain. Kemudian juga membandingkan dengan yang di puncak. Di puncak itu kecelakaan ada yang beruntut dikarenakan kebanyakan remblong atau keteledoran supir, atau di jalannya yang memang yang tertulici itu juga sudah diperbaiki. Kalau dibandingkan dengan yang ada di tambang itu kan sudah jelas itunya adalah mobil-mobil besar penyebabnya. Itu ya. Jadi penyebabnya sudah jelas adalah mobil-mobil besar, dan juga madaratnya itu ke masyarakat semua. Jadi yang harus didemo itulah bos tambang. Jadi bukan yang melakukan kebijakan yang benar, pejabat yang melakukan kebijakan yang benar, bukan demo yang akhirnya meminta kerohiman, meminta ujung-ujungnya duit. Bukan seperti itu. Sebagai SDM yang tinggi bukan seperti itu. Bos tambang yang harus didemo bagaimana? Bos tambang yang harus didemo itu maksudnya adalah bos tambang yang harus bisa memberikan patungan dengan pemerintah untuk membuat jalur tambang yang khusus. Jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi jangan egois sendiri dong. Kalau berbicara masalah untuk kepentingan umum, harus dipoting semuanya itu. Lebih banyak mana mendukung atau tidak. Saya rasa itu lebih banyak yang mendukung. Lihat aja di postingan di internet, lebih mendukung terhadap kebijakan KDM. Anu ngajak debat kamari ka bapak aing lain urang Parung lur, si Kehed teh urang Lebak cenah euy bejana teh urang Lebak Banten. Alah si Kehed aya pikasirieun teh sing goreng teh urang provinsi lain cek aing nya ampura lah aya mah geus we maneh mah urus we Banten itu bener maneh komplek utak-atik ka ditu aing geus boga insting ti kamari. Naon KDM nya top tambang anu aya di Parung, aing geus boga insting hiji manehnana hayang ngasejahterakeun karyawan tambang, minimal punya asuransi ketenaga kerjaan supaya bisa dilindungi ku badan hukum dari pihak perusahaan. Eta ka hiji. Kadua, nertibkeun tambang-tambang ilegal anu teu berpajak anu izinnya bermasalah. Nah, katilu bakal ditertibkeun tambang-tambang anu matak ngaruksak lingkungan. Nah dampakna mah orang Parung keneh aing onaman orang jauh moal karasa gitunya. Tak ayeuna meureun masalah jalan. Naon lain baheula sia teh gogorowokan teh coba ka perusahaan. Pieu perusahaan tambang jalan ruksak, masyarakat nu kaliwat ku mobil gede ieu punya maneh karunya kebul. Loba nu cilaka. Loba nu budak bapaan. Loba awewe jadi rana. Loba laki jadi duda, kawin deui bae duda malah. Daripada aing geda duda ketang. Cek aing nya yo. Mikir eta meh ngomong ngarah teh era sia teh da aing mah yakin bakal era ku sorangan sia teh goblok. Urang Banten, hampura lur sugan teh urang Jawa Barat. Mun kritik ngabangun ke Jawa Barat bae, ada ngajak debat urang luar beri jeung tebuh judulna di bawah naungan naon maneh orasi eta. Pancuk maneh supir lain, karyawan tambang lain, urang Bogor ge lain, lieur orang Parung lain, orang Banten balik ke Banten itu urus Banten lah. Pak Deddy Mulyadi, saya dulu nggak setuju tambang Parung Panjang ditutup, tapi sekarang saya 100% setuju. Karena kalau teman-teman lihat langsung ke lapangan, yang terjadi bukan lagi soal ekonomi, tapi soal hidup dan mati. Jalanan rusak parah, debu ngisi paru-paru warga setiap hari. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang lebih mirip neraka dibanding kampung mereka sendiri. Dan yang lebih gila, selalu ada warga yang meninggal terlindas truk tambang, nyawa hilang begitu aja cuma gara-gara bisnis tambang ini masih jalan. Kita sering bilang kasihan buruh kalau tambangnya ditutup, tapi kapan terakhir kita bilang gimana kabarnya yang keluarganya meninggal terlindas truk tambang? Kita selalu bicara soal uang, tapi kita lupa berapa banyak nyawa kita yang sudah hilang. Makanya gua salut banget sama Bapak Deddy Mulyadi. Bukan karena dia populer,
Tapi cuma dia yang berani bilang stop. Di saat pejabat-pejabat lain pura-pura ngeliat. Ini bukan soal bisnis, ini soal kemanusiaan. Dan kalau masih ada yang protes kenapa tambang ditutup, coba deh tanya ke keluarga yang udah merasa kehilangan. Masih pantas gak ngomong soal rezeki kalau rezeki itu udah dikubur bareng sama nyawa? Ini adalah tanggapan dari para warga Jawa Barat sendiri yang benar-benar sangat begitu setuju dengan adanya kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi soal penutupan sementara akses tambang yang saat ini benar-benar merajuk. Para pekerja tambang yang merasa dirinya terdolimi, para pekerja tambang juga yang merasa dirinya benar-benar terputuskan rezekinya. Mereka tidak pernah memikirkan di luar sana. Banyak orang yang terdampak dengan adanya truk tambang. Yang semodel kecelakaan lah, yang semodel kena debunya lah, yang hal ini harus diperhatikan. Dan mungkin kebijakan dari Kang Deddy sendiri benar-benar sangat begitu tegas tentang adanya penutupan sementara ini, dan ini harus diperketat kembali untuk supaya bisa mensejahterakan masyarakat daerah Parung Panjang itu sendiri, karena yang rugi pastinya masyarakat mengenai jalan rusak, karena infrastruktur dari pemerintah Jabar sendiri benar-benar akan segera melakukan perbaikan jalan yang saat ini sempat dilakukan truk tambang mengalami kerusakan. Dan yang parahnya lagi ya guys, Parung Panjang ini kembali memanas. Ratusan warga Jawa Barat turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran menuntut pertanggungjawaban orator Asep Padlan. Aksi demo ini pecah setelah orasi Asep dianggap meresahkan dan memprovokasi masyarakat setempat. Warga Jawa Barat yang saat ini benar-benar sangat begitu marah langsung menghadap Asep Padlan. Di tengah isu adanya berubah ricuh, sejumlah spanduk dan poster tuntutan dibentangkan sementara teriakan protes menggema di sepanjang jalan Parung Panjang. Dalam orasi, Asep Padlan sempat mencoba menekankan kepada massa, namun warga semakin tersulut emosi dan mendesak agar ia segera menghentikan provokasinya. Aparat keamanan pun turun tangan untuk mengendalikan keadaan agar tidak semakin memanas. Peristiwa ini menjadi sorotan publik mengingat Parung Panjang sebelum sudah berkali-kali diguncang aksi massa terkait persoalan tambang dan di antara para pendemo dan juga warga yang pada akhirnya mungkin fans KDM sendiri yang akan menyerang para pendemo tersebut. Tidak harus KDM sendiri, karena KDM itu udah mengacu jalur yang bagus untuk menindak tegas terhadap para pelaku penambang ilegal. Lalu bagaimanakah videonya? Kita simak videonya berikut ini guys. Ada juga beberapa bagian video yang cukup lebih tegang. Pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, nggak ada yang demo. Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonomi. Dan saya berdiri tegak di atas semua kepentingan. Ekonomi harus jalan, rakyat harus melindungi, infrastruktur harus baik. Kalau mengenai jalan khusus tambang kapan dibangun Pak? Kenapa? Jalan khusus tambang. Nanti saya tanya penambangnya mau bangun jalan khusus tambang atau tidak. Karena apa? Kalau bangun jalan khusus tambang dengan dana APBN 1,2 triliun, pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu dulu kan. Kita pemerintah harus ngitung, tidak boleh anggaran ini hanya berfokus hanya pada satu kepentingan. Nah sekarang pemerintah kabupatennya kan bersedia untuk membebaskan jalannya. Nah nanti yang membangunnya mau saya tanya, pengusahanya mau nggak bersama-sama pemerintah untuk membangun jalan tambang? Berarti 2026 jadi dibangun Pak? Atau Ya, jadi kita lihat evaluasi dulu. Warga negara Indonesia berhak untuk hidup, berhak untuk mengenyam pendidikan seperti orang-orang kaya yang ada di sana. Bagi mereka emang untuk menutup gampang saja, karena mereka udah cukup bekal untuk hidup turunan. Tapi kita ditutup tambang, baru 1, 2, 3 hari aja udah repot memberikan. Habis-habisan Deddy Mulyadi tetap pasang badan. Kali ini demo besar-besaran dan panas terjadi di Parung Panjang, di mana sebelumnya Kang Deddy Mulyadi menutup pertambangan di sana. Para pendemo menuntut dengan keras agar KDM segera mencabut penutupan tersebut. Mereka menganggap jika Kang Deddy gubernur yang gak becus kerja dan cuma cari sensasi dan tidak memberikan solusi. Saya bukan karyawan gunung, saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Hari ini kita berkumpul, kita tentukan nasib kita. Walaupun mendapat protes keras, KDM tetap teguh dengan pendiriannya. Dia bahkan menyinggung rasa empati para pelaku tambang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi
Anda juga harus paham. Dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya? Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum? Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari telah dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat di kolom komentar. Tanah jalan macet, lagi di hot mic, tindak lagi mobil-mobil gede. Pikirnya untung. Siapa yang punya? Lamhot tuh siapa? Yang punya galian Orang mana? orang Karawang. Nggak ada izin, saya yakin ini ilegal kok. Berhentikan dulu semuanya. Omnya sini, Om. Jalan Om. Jalan. Saya jalan, saya nggak akan ngerugiin kamu. Nah, orang mana ini? Bandung. Ayo jalan dulu. Om. Turunin barangnya. Turunin lagi barangnya. Turunin. Kadia, Om nak Kadia. Hei. Kadia. Ya. Kamu turunin barangnya. Udah, nih. Saya turunin barangnya, ganti BBM-nya. Ya, jalan Om. Kamu siapa? Orang sini. Nah, sebagai apa di sini? Ini Ngurus-ngurus. Kamu merasa rugi nggak sebagai orang desa? Enggak. Kenapa nggak merasa rugi? Jalan hancur. Ya masyarakat gitu makan, Pak. Nah, masyarakat butuh makan. Berapa miliar uang yang harus dikeluarin untuk perbaikan jalan di depan? Makan bisa cari kerjaan yang lain, bukan Mana Anda. susah. Banyak. Zaman sekarang Kuli bangunan ini mau gimana dibikin kedul? sawah. Kedul gimana kalau nggak ada kerjaan? Mana yang susah? Kamu saya proses loh. Silakan. Harus ada izinnya. Udah dibikin izin. Di mana izinnya? Di mana izinnya? Setengah tahun belum turun. Di mana izinnya? Ya dari ini. Kamu yang punya bukan. Orang disuruh Disuruh ke saha. sama yang punyanya. Saha nu bogana? Ya ada Kamu saudara-saudara jalan saya. punya siapa? Ya punya negara. Punya jalan. negara, tidak boleh merusak. Ya jalan juga untuk umum, Pak. Untuk umum ada aturannya. Ya dikasih kebijakan lah. Tapi kebijakan naon? Untuk Bayar pajak deh. Ya bayar. Mana Ini bayar yang pajaknya? punya tanah pun Bayar pajaknya kemana? Agai leliannya bayar kemana pajaknya? Kan ini butuh. Butuh, semua orang juga butuh. Lah mau jelema Iya. butuh, setiap orang merusak mau gimana? Semua orang berusaha jadi kita mau bikin sawah, Pak. Karena mana menurut bagian. Orang lain dapat untung gede ngangkutin tanah. Bayar pajak hente, rakyat nu rugi. Emang lamun jalan hancur rek diomean ku maneh? Saya nyaho Wah, jeger bener. di dieu kok, saya nyaho. Abi teh sareng rerencangan teh. Kerjaan Pak urusan. Ya bukan urusan kerjaan mah kabeh ge loba. Pas saya nyaho nu digawe di tempat model kieu can pernah bener hirupna. Gawe teh nu ngaruksak alam. Pekerja pertambangan di daerah Parung Panjang yang saat ini sempat menjadi aksi kericuhan.
Apabila di sini para pendemo tersebut tidak menanggapi ataupun tidak adanya tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat itu sendiri, ada sebagian pihak yang sempat menyatakan kalau dirinya akan sempat melakukan demo ulang ataupun demo susulan dengan demo yang besar-besaran. Hari ini memang ratusan para penambang melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan penutupan tambang di wilayah Jawa Barat. Masa aksi memadati depan kantor Kang Deddy Mulyadi KDM sejak pagi dengan membawa spanduk dengan pengeras suara. Para penambang menilai keputusan penutupan tambang akan mematikan sumber penghasilan mereka dan membuat ribuan keluarga kehilangan mata pencarian. Mereka menuntut agar KDM segera membatalkan kebijakan tersebut atau memberikan solusi alternatif bagi para pekerja tambang. Di sini sebenarnya KDM sempat menindak tegas terhadap para pekerja tambang, namun apalah daya, mereka sempat mengeyel dan sempat melawan terhadap kebijakan dari Kang Deddy. Padahal Kang Deddy ini adalah Gubernur Jawa Barat. Ia harus menata, ia juga harus menghias dari mana, bagaimana caranya ia harus bisa mengatur Provinsi Jawa Barat ini dengan baik dan benar, yang sepenuhnya mungkin akan benar-benar cinta terhadap rakyatnya. Dan mungkin dampak yang memang dilakukan oleh para penambang ini sempat terjadi ketika adanya jalan yang sempat rusak, polusi udara karena banyak debu, aksi kemacetan yang sangat begitu panjang, dan banyak warga yang sempat mengeluhkan saat melintas di jalan tersebut. Dan teruntuknya banyak korban kecelakaan akibat senggolan lah, akibat tertabrak ataupun terlindas, banyak luka-luka lainnya ataupun laka lantas lainnya yang sempat adanya insiden kecelakaan ini yang membuat KDM akhirnya mengambil tindakan tegas untuk menutup sementara, bukan untuk menutup selamanya. Namun apa yang terjadi guys, justru kini para penambang ataupun pekerja penambang melakukan aksi demo karena mereka di sini butuh skincare. Ada sebagian remaja yang benar-benar menyatakan kalau dirinya butuh skincare lah, butuh beras lah, butuh token listrik, semua perlu. Namun kebutuhan itu tidak harus memikirkan diri sendiri. Kita pun harus memikirkan umum. Artinya kita harus memikirkan orang lain. Apakah ketika kerjaan ini benar-benar cukup lebih bagus dan ini akan berdampak terhadap orang lain? Dan ini bisa kita simpulkan bagaimana Kang Deddy harus menghadapi situasi. Saudaraku yang baik hati, saya sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Cigudeg yang banyak beroperasi perusahaan pertambangan galian C. Jalan di Parung Panjang ini tak pernah bagus karena banyaknya mobil tambang yang beroperasi melebihi kapasitas kekuatan jalan tersebut. Jalan Raya Parung Panjang selalu dipadati oleh mobil-mobil tambang tersebut, sehingga sering mengakibatkan kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa dari warga Parung Panjang. Perusahaan tambang ini tak pernah peduli dengan keselamatan masyarakat. Yang mereka pikir cuman keuntungan semata, sehingga aturan operasional kendaraan tambang pun sering mereka langgar. Tidak ada dampak positif buat warga Parung Panjang yang dirasakan cuman kesengsara dan kecelakaan lalu lintas yang banyak. Merenggut nyawa masyarakat Parung Panjang. Masyarakat Parung Panjang sudah sangat muak dengan mobil tambang yang setiap hari beroperasi, menghabiskan badan jalan, seolah jalan itu milik mereka, padahal jalan itu milik rakyat. Perusahaan tambang harus memiliki jalan sendiri. Kalau tidak tutup saja permanen tambang itu, gak ada untungnya buat masyarakat Parung Panjang kebanyakan. Ayo kita dukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi agar semuanya jadi baik. Ada aja pihak atau kelompok yang kagak setuju. Lihat apa tuh? Aksi demo aliansi warga Parung Panjang, Rumpin hingga Gudeg. Padahal mayoritas warga situ tuh mendukung kebijakan KDM itu soal penutupan jalan Parung Panjang itu. Tapi ada aja pihak kelompok yang kagak setuju dan demo. Bukannya kagak boleh demo, tetapi kalian tahulah maksud dan tujuan KDM tuh nutup jalan akses Parung Panjang tuh kan jalannya lagi diperbaiki, lagi dibenerin. Atau percuma kalau jalannya diperbaiki terus truk-truk gede-gede kayak gitu tuh masih lewat mah sama aja ngambur-ngamburin uang negara. Dan kalian juga
nantinya yang nikmatin, yang enak mah kan sekarang cuma sementara. Ingat ya, sementara, bukan selamanya, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun, sementara. Bingung gue mah, padahal nantinya juga kalian sendiri yang nikmatin yang enak mah, mau usaha, mau kerja juga. Dan lagian kalian waktu banyak kecelakaan terus memakan korban, ada yang meninggal gitu, kemana pertanyaannya? Terus banyak warga situ yang kena penyakit asma, kalian kemana? Terus banyak keganggu dengan macetnya jalan Parung Panjang, kalian kemana? Kan time is money, waktu adalah uang. Jadi misalkan macetnya lama di situ, banyak waktu yang terbuang, banyak uang yang terbuang. Gua aja yang bukan warga Parung Panjang, ketika gua ada keperluan nih yang melewati akses jalan Parung Panjang, gua udah ngebayangin dari rumah juga, waduh lewat Parung Panjang nih, bakal macet parah, ngebul dan gimana gitu, males. Sekarang kan baru gubernur KDM nih yang berani resikonya kayak gini nih, nutup akses penambangan atau akses jalur Parung Panjang kayak gini nih. Gubernur-gubernur lainnya sebelumnya kagak ada yang berani, cuman KDM. Makanya KDM tuh ngambil resikonya begini nih, di demo sama aliansi warga Parung Panjang. Padahal nih, warga asli Parung Panjangnya mayoritas mah mendukung, karena kan biar gimana pun nih, KDM mikirin, karena banyak yang kecelakaan sampai meninggal, terus kena penyakit asma, terus yang ngebul lah, terus banyak waktu yang terbuang karena macet parah di situ. KDM juga mikirin ke situ. Jadi silakanlah kalian demo, kan negara ini demokrasi. Tapi kayaknya sih KDM tetap bersikukuh dengan kebijakannya, karena dia kan lebih mementingkan masyarakat lebih luasnya. Ini kan cuma segerintiran doang pihak atau kelompok yang kagak setuju, kagak mendukung soal penutupan akses tambang dan akses jalan Parung Panjang. Jadi ya sabar aja, lagian sementara kok, kagak berbulan-bulan bertahun-tahun ini. Jika usaha atau kerjaan kalian keganggu, ya inovasi sendirilah, kreatif, mencari uang yang dari mana aja gitu. Kan rezeki mah kagak di situ doang, lagian cuma sementara kok. Nanti juga enaknya, nikmatnya buat kalian semua warga situ yang usaha kerja di situ ya. KDM tuh pemimpin yang bijaksana, mikirin semua masyarakat luas, bukan pihak atau kelompok tertentu saja ya. Kami, Aliansi Masyarakat Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Denggo, menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya? Banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya. Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan, terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi, sebagai gubernur, harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain.
Dalam klarifikasinya, Kang Deddy Mulyadi kembali menegaskan sikapnya terhadap aktivitas tambang ilegal yang meresahkan masyarakat. Kali ini KDM mengambil langkah tegas terhadap tambang di kawasan Parung Panjang yang dinilai merusak lingkungan dan membahayakan warga sekitar. Teruntuknya jalan yang baru saja dibangun kembali rusak total dan akibatnya bisa merugikan negara itu sendiri. Dan percuma dong kalau dibangun kalau tidak dijaga. Dalam peninjauan langsung ke lokasi, KDM menemukan beberapa pelanggaran mulai dari tidak ada izinnya resmi hingga dampak kerusakan alam yang cukup parah. Warga sekitar pun menyampaikan keluhan terkait debu, rusaknya akses jalan, hingga terganggunya sumber air bersih akibat aktivitas tambang tersebut. Jangan sampai keuntungan segelintir orang harus dibayar mahal oleh penderitaan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Tegas dari Kang Deddy Mulyadi di hadapan para penambang dan warga itu sendiri. Yang pada akhirnya mungkin Kang Deddy sendiri akan memberikan klarifikasi langsung kepada para pendemo ataupun para pekerja penambang. Sebagai tindak lanjut, KDM mendesak aparat serta pemerintah daerah untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di Parung Panjang. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu agar tidak ada lagi pihak yang semena-mena mengeksploitasi alam. Dengan langkah yang diambil Kang Deddy Mulyadi terhadap tambang di Parung Panjang, masyarakat berharap keadilan benar-benar ditegakkan dan alam kembali terjaga. Kasus ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukannya hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama. Demikian tadi guys berita kali ini yang benar-benar cukup lebih menegangkan, dan kali ini kita pun bisa memahami dan bisa menyimpulkan bagaimana permasalahan aksi demo yang dilakukan oleh para pekerja penambang di Parung Panjang, daerah Bogor. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.